Saha Febriani akan menjelaskan tentang pengertian desain pembelajaran PAI. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain, yang berarti perancangan atau rancangan. Menurut Wina Sanjaya, yang dimaksud desain adalah rancangan, pola, atau model. Menurut Herbert Simon mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Desain dapat disimpulkan adalah praktek penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara pendidik dan peserta didik. Desain pembelajaran agama Islam yaitu yang pertama, menentukan tujuan pengajaran pendidikan Islam. Yang kedua, menentukan materi pengajaran atau bahan ajar terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, menentukan pendekatan atau metode pengajaran dan strategi yang akan diajar. Dan yang keempat, media pengajaran dan pengalaman belajar dilakukan untuk mempermudah peserta ajar atau murid untuk menerima pelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi keberhasilan. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang kedua membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini Mukhtar menjelaskan, sudah saatnya kita mengubah paradigma desain instruksional pendidikan agama Islam yang kita lakukan dengan mengadakan pembenahan agar pendidikan agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik kembali mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai perilaku dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di sini, Mukhtar juga menambahkan bahwa untuk menyiasati hal ini, terdapat 5 hal yang harus didesain ulang agar pembelajaran PAI benar-benar memiliki strategis di sekolah. Yang pertama, penguatan atau penataan budaya sekolah sebagai basis formal pendidikan agama Islam. Yang kedua, materi PAI yang muatannya harus menyeluruh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, ada keterpaduan PAI antara pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam membenahi situasi dan kondisi keberagaman peserta didik. Selanjutnya, profesionalisme tenaga pendidik di bidang PAI harus diutamakan. Yang terakhir, adanya pendekatan aspek kecerdasan moral spiritual, yaitu sikap fleksibel, spontan, dan aktif, memiliki kesadaran yang tinggi. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Khofifah Az-Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir yaitu karakteristik mendesain pembelajaran pendidikan agama Islam. Herbert Simon atau Dick and Sherry mengatakan, desain pembelajaran adalah proses untuk memecahkan permasalahan, sedangkan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang sudah tersedia. Dalam mendesain pembelajaran, yaitu dengan mempersiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik, yang tentu terlebih dahulu melihat kondisi peserta didik di dalam menentukan materi, termasuk pada materi tentang lingkungan yang menggunakan berbagai strategi, metode, dan media. Nah, komponen dasar yang dibutuhkan kompetensi guru dari mendesain pembelajaran adalah yang pertama, pembelajar, pihak yang menjadi fokus, yaitu yang perlu diketahui meliputi karakteristik kemampuan-kemampuan mereka. Yang kedua, tujuan pembelajaran atau umum dan khusus, yaitu penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, analisis pembelajaran, yaitu merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, bahan ajar, yaitu format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang keenam, penilaian belajar, yaitu tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum.
Selanjutnya ada fungsi perencanaan dan desain pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif setidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya, meningkatkan kemampuan pembelajar, yaitu instruktur, guru, widya iswara, dosen, dan lain-lain. Yang kedelapan, menghasilkan sumber belajar. Yang kesembilan, mengembangkan sistem belajar mengajar. Dan yang terakhir, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Nah, untuk dapat menciptakan proses aktivitas pembelajaran yang efektif dan menarik, guru juga perlu memiliki penguasaan substansi atau materi pelajaran. Siswa atau peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain untuk membantu mengarahkannya, mengembangkan potensinya yang dimiliki, serta membimbingnya menuju kedewasaan. Nah, motivasi itu diperlukan untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik yang tinggi dengan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memotivasi siswa, antara lain dengan cara bercerita pengalaman, kesuksesan, manfaat yang dapat dari materi dan hasil yang akan dicapai jika menguasai suatu kompetensi tertentu. Sekian, terima kasih sudah menyimak video kami. Yuk ikuti diskusi dan games dari kita.